Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa syukurillah wa nikmatillah la haula wa la quwata illa billah. Dibacain berita kembali hadir di ruang tayang Anda. Bung kameramen dipersilahkan untuk membacakan beritanya. Siap, Bung Alfian. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi, Bung Alfian. Dan alhamdulillah hari ini investor kita semua butuh ngemil kembali hadir. Bung Alfian, ini ada yang menarik nih Bung Alfian dari NU Online. Selasa 7 Februari 2023. Judulnya, Rekomendasi Muktamar Internasional Fikih Peradaban 1 menolak khilafah mendukung PBB. Innalillahi. Nah, Bung Alfian mungkin sebelum kita masuk dalam beritanya, gimana sih maksudnya Bung Alfian konsep khilafah? Karena saya pernah mendengar perbincangan Bung Alfian dengan Ustadz Ihsan Tanjung bahwa ternyata khilafah kita suka nggak suka itu pasti ada. Gimana Bung Alfian? Kayaknya Bung kameramen pengetahuannya udah banyak soal khilafah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pemirsa, perbincangan kita di berbagai sesi, dibacain berita dan acara-acara kita yang lain menjadi penting untuk dicatat bahwa channel Ustadz Alfian Tanjung adalah salah satu daripada ikhtiar kita untuk tidak membiarkan musuh-musuh kita selalu menutup-nutupi kekuatan dan cahaya Islam. Betul. Khilafah adalah sebuah istilah yang mungkin akan bertemu nanti dengan ada khalifah, yaitu orangnya. Kekhilafahan adalah sistemnya, dan dia merupakan sebuah fakta sejarah yang tidak bisa ditutupi, tidak bisa dianggap tidak ada. Dan yang jelas kebencian kepada khilafah ini merupakan tanda tanya besar. Yang jelas sekali lagi, Perserikatan Bangsa-Bangsa pun sebuah keberadaan yang perlu dipertanyakan secara mendalam. Yeah. Dia itu siapa? Siapa yang buat dan mau apa? Yang jelas pada hari ini ada pembicaraan yang berhubungan dengan kekhilafahan, maka khilafah adalah satu fakta sejarah yang pernah ada, dan dia juga akan merupakan keberadaan yang akan pasti adanya, karena dalam dalil-dalil yang kuat disebutkan akan hadirnya kembali orang yang akan memimpin umat Islam di seluruh dunia dengan satu spektrum besar, khilafah minhajun nubuwah. Begitu Bung kameramen. Iya, Bung Alfian. Kita masuk langsung dalam beritanya, Bung Alfian. Berikut ini adalah rekomendasi Muktamar Internasional Fikih Peradaban 1. Tekad satu abad Nahdlatul Ulama berpandangan bahwa pandangan lama yang berakar pada tradisi fikih klasik, yaitu adanya cita-cita untuk menyatukan umat Islam di bawah naungan tunggal sedunia atau negara khilafah, harus digantikan dengan visi baru demi mewujudkan kemaslahatan umat. Cita-cita mendirikan kembali negara khilafah yang dianggap bisa menyatukan umat Islam sedunia, namun dalam hubungan berhadap-hadapan dengan non-muslim bukanlah hal yang pantas diusahakan dan dijadikan sebagai sebuah aspirasi. Kocak juga ya. Sebagaimana terbukti akhir-akhir ini melalui upaya mendirikan negara ISIS, usaha semacam ini niscaya akan berakhir dalam kekacauan dan justru berlawan dengan tujuan-tujuan pokok agama atau maqasidu syariah yang tergambar dalam 5 prinsip: menjaga nyawa, agama, akal, keluarga, dan harta. Bagaimana responnya Bung Alfian? Perserikatan Bangsa-Bangsa merupakan sebuah kelembagaan yang dibuat oleh Zionis Internasional. Dia merupakan sebuah upaya untuk membuat konsorsium antar negara yang sebetulnya adalah dari awal pendiriannya untuk membendung bangkitnya kembali kekuatan terorganisir dari umat Islam di seluruh dunia. Jadi keberadaan kekhilafahan tidak ada korelasinya dengan apa yang disebut dengan berhadap-hadapan, dengan ISIS segala macam. Dalam gerakan Islam, dari seluruh gerakan yang saya pelajari, yang saya juga berinteraksi, ISIS tidak dikenal dalam sejarah keberadaan perjuangan Islam, baik di tingkat lokal, regional, nasional maupun internasional. Siapa ISIS? Itu mungkin menjadi pertanyaan yang sebetulnya harus didudukkan. Nah, lalu masuk pada perbincangan fikih peradaban yang berujung
eh, penolakan kepada kekhilafahan, ini peradaban apa yang dibicarakan? Iya dong, kalau peradaban Islam akan berhadapan dengan bagaimana karya-karya monumental yang dibuat oleh Muhammad Al-Fatih, yang dibuat oleh para pejuang-pejuang pendahulu kita, ya, mana orang-orang yang pernah membebaskan Palestina, orang-orang yang pernah bergerak dengan berbagai peran-peran perjuangan yang berskala internasional, termasuk perjuangan nasional kita. Semua orang tahu bagaimana pasukan-pasukan yang dimiliki oleh Pangeran Diponegoro itu mendapat pendidikan langsung dari tentara-tentara Turki Utsmani yang merupakan sebuah kekhilafahan yang masih ada di tahun-tahun 1600-an. Ya, karena kekhilafahan Turki Utsmani memang dinyatakan bubar pada tanggal 3 Maret tahun 1924. Lalu apa persoalannya? Kenapa umat Islam mempersoalkan itu? Aneh. Kenapa kita tidak mempersoalkan PBB yang sangat tidak adil dalam mensikapi berbagai kejadian di berbagai negara Islam? Jadi artinya ini menjadi satu pertanyaan, penolakan kepada kekhilafahan sebetulnya ada apa dengan antum, Tuan? Begitu. Iya, Bung Alfian. Memang saya juga setelah baca lucu juga ya, dibawa-bawalah ISIS. Berarti pancingan Amerika bisa memakan atau mempengaruhi pola pikir sebagian dari orang yang mengaku Islam di Indonesia ini, Bung Alfian. Nah, Bung Alfian, saya punya pertanyaan begini, Bung Alfian. Kenapa khilafah yang jelas gitu, kalau Ustadz Alfian, Ustadz Ihsan Tanjung, Ustadz Rahmat Baikuni, Uzma, dan lain-lain, termasuk ustadz-ustadz yang membahas akhir zaman, mereka menyampaikan bahwa khilafah min hajjun nubuwah adalah keniscayaan, Bung Alfian. Artinya, khilafah itu adalah ajaran Islam. Nah, pertanyaannya, kenapa orang kafir, orang-orang PKI, orang-orang munafik, mereka menolak keras, Bung Alfian, sistem khilafah? Padahal, setahu saya, dengan adanya sistem khilafah, nggak pernah tuh ada orang kafir yang diganggu. Ini gimana, Bung Alfian? Saya akan mengambil dulu flashback sedikit sejarah masa lalu. Iya. Ketika gencar dengan ucapan-ucapan yang menyudutkan Islam, eksistensi Islam, secara terminologi, secara idiom, termasuk mengganggu fisik. Ya, kita tahu sama sebulan yang lalu Masjid di Garut dibakar. Iya. Artinya kejadian-kejadian yang mengarah kepada bentuk penistaan Islam yang aneh memang kemudian muncul dari mulut-mulut orang yang katanya beragama Islam itu. Ada pertanyaan serius, Anda ini sebenarnya disuruh siapa? Sehingga akhirnya muncullah kelakuan-kelakuan seperti itu. Yang jelas ini menjadi pesan khusus buat seluruh kaum muslimin yang menyimak penayangan ini, bahwa khilafah itu tidak ada hal yang harus disoal. Betul. Dia merupakan sebuah fakta, dia merupakan bagian daripada ajaran Islam, dia merupakan fakta sejarah yang pernah ada. Suka ataupun tidak, dia akan tetap lahir nanti sebagai sebuah fase-fase pelanjut daripada fase yang mungkin sudah sampai di fase keempat, yang nanti akan kembali fase kelima dengan kedatangan Imam Mahdi dan lahirnya sebuah sistem yang sudah Allah sampaikan lewat Rasulullah, khilafah min hajjun nubuwah. Agak susah saya memahami kalau orang Islam lalu dengan gagah berani menolak itu. Kenapa Anda tidak menolak Komintern, komunisme internasional? Iya. Kenapa Anda tidak menolak hal-hal yang berhubungan dengan Zionis Freemason, Illuminati? Kenapa Anda tidak membahas tentang obor atau BRI? Betul. Kenapa Anda malah ribut apa yang kita punya sendiri? Anda kemasukan setan dari mana? Sehingga Anda berkata seperti itu. Ini mungkin juga buat siapapun diharapkan berhitung bahwa negeri ini negeri mayoritas beragama Islam. Kalau orang beragama Islam berarti dia rujukannya Allah dan Rasulnya. Betul. Bukan dengan ketentuan-ketentuan yang otak-atik kan jadi otak-otak tuh. Ya. Saya pikir jadi perhatian bahwa perbincangan ini menjadi penting untuk didalami. Untuk orang-orang kafir, mereka memang menolak karena mereka tahu disitulah kekuatan sejati umat Islam. Jadi kekhilafan ini menurut yang bisa saya maknai adalah koordinasi umat Islam secara internasional. Iya. Soal penamaan memang tidak pernah ada yang mempersoalkan, tapi fungsi, substansi, esensi ini mungkin penting buat siapapun, tuan-tuan dan saudara-saudara yang terus nyinyir untuk menolak itu. Sementara kebangkitan PKI yang di depan mata, betul, dengan terbitnya buku Aku Bangga Jadi Anak PKI,
yang sudah dicetak sebanyak 2 juta eksemplar, itu diterbitkan pada bulan Juni 2002. Berarti hari ini sudah 20 tahun buku itu menjadi bacaan di berbagai kalangan. Apalagi adanya pernyataan permohonan maaf yang akan diiringi dengan keluarnya impres khusus, yang akan diiringi lagi dengan kedatangan petinggi-petinggi negara kita ke berbagai negara-negara tempat orang-orang PKI itu bersebar. Diaspora PKI itu akan didatangi, akan diberikan permohonan maaf, dan kemudian akan apalagi artinya ini berujung pada sebuah kebangunan yang tidak bisa ditutupi. Setelah pemerintah mengaku bersalah, Presiden Joko Widodo akan mendatangi dan menyantuni para korban 12 pelanggaran HAM berat di masa lalu, termasuk korban peristiwa 1965 dan juga 1966. Selain para korban di dalam negeri, para pelarian politik yang meninggalkan Indonesia saat peristiwa G30S juga akan disantuni dan dipersilahkan untuk pulang. Kekhilafahan adalah fakta sejarah dan kekhilafahan adalah sebuah kebutuhan sejarah untuk umat Islam. Iya, Bung Alfian, memang tersebut oleh Bung Alfian ya, kalau orang kafir, PKI, apalagi munafik, memang mereka akan sangat benci dengan hal-hal yang akan membuat kejayaan umat Islam, Bung Alfian, atau kejayaan Islam. Nah, Bung Alfian, ini menarik sekali nih Bung Alfian. Lanjut lagi dalam beritanya, Bung Alfian. Perserikatan bangsa-bangsa berikut piagamnya memanglah tidak sempurna dan harus diakui masih mengandung masalah hingga saat ini. Namun demikian, piagam PBB itu dimaksudkan sejak awal sebagai upaya untuk mengakhiri perang yang amat merusak dan praktik-praktik biadab yang mencirikan hubungan internasional sepanjang sejarah manusia. Karena itu, piagam PBB dan PBB itu sendiri bisa menjadi dasar yang paling kokoh dan yang bersedia untuk mengembangkan fikih baru guna menegakkan masa depan peradaban manusia yang damai dan harmonis. Ini hancur, Bung Alfian. Masa lebih mereferensikan PBB ketimbang ajaran Islam. Nah, Bung Alfian, di negara-negara yang mayoritasnya non-Islam atau kafir, itu atau di negara-negara yang kekacauan, Bung Alfian, itu pelakunya mesti orang kafir, Bung Alfian. Dimanapun lah yang ada negara kekacauan yang bikin rusuh pembunuhan, itu pasti pelakunya orang kafir. Nah, tapi ujungnya adalah umat Islam yang dituduhkan, Bung Alfian. Nah, gimana nih Bung Alfian? Sama respon Bung Alfian tentang PBB tadi. Yang jelas memang PBB ini merupakan sebuah kelembagaan yang dibuat oleh kelompok Zionis internasional. Itu perlu diperhatikan dulu. Betul. Kelembagaan-kelembagaan dengan atas nama pendidikan, dengan atas nama kesehatan, dengan atas nama sumbangan, itu hanya untuk menunjukkan bahwa mereka sebetulnya memberikan jembatan emas untuk gerakan kristenisasi, gerakan Zionis internasional. Ini catatan buat semua. Betul. Saya ingin ingatkan ya, satu waktu ketika saya dalam penjara, ketika waktu itu Pak Kiai Haji Salahuddin Wahid, salah satu tokoh NU, itu sempat menengok saya pada tanggal 18 November tahun 2008. Ya. Maaf, 2018, maaf. Nah, apa yang dia katakan sebelum dia pulang, Saudara Alfian, saya ini butuh ngobrol dengan Anda. Saya cukup heran bagaimana memberikan pemahaman bahaya kristenisasi di kalangan generasi NU yang kelihatannya belum terlalu menyadari betapa bahayanya gerakan Al-Harakatil Irtidad. Nah, itu saya juga terdiam. Beliau kok tanya gitu sama saya, kenapa, ada persoalan apa sehingga kristenisasi tidak menjadi prioritas? Padahal dia jelas-jelas ditegaskan dalam Al-Quran, walan tardu ankal yahudu ala nasara hatta tatabi'ah millatahum. Sesungguhnya orang-orang Yahudi dan orang-orang Kristen tidak suka kepada kamu sebelum kamu mengikuti apa kemauan mereka. Jadi saya acung jempol untuk Allah Yarham Kiai Haji Salahuddin Wahid, berarti dia punya kegelisahan terhadap salah satu musuh Islam, musuh dinamika dakwah Islam yang bernama kristenisasi. Nah, tentang PBB, di sana ada pemilik hak veto. Apapun musyawarah yang dilakukan, kalau Amerika dan konco-konconya mengatakan no, maka musyawarah itu menjadi batal demi kekuasaan yang dimiliki oleh Amerika dan kawan-kawannya. Dan ingat saudara-saudara, di negeri kita ini, Soekarno itu pernah mengusulkan agar kita keluar dari PBB. Betul. Karena dianggap membuat sikap-sikap yang tidak adil. Bahkan dengan tegas, Amerika kita setrika, Inggris kita linggis. Itu merupakan salah satu statement-statement dalam pidato Soekarno pada masa-masa beliau menginginkan Indonesia dibangun dengan mandiri.
Karena itu, semboyan kita sekarang ini ialah hancurkan kekuasaan Amerika, hancurkan kekuasaan Inggris. Amerika kita setrika, Inggris kita linggis. Amerika kita setrika, Inggris kita linggis. Iya, Bung Alfian, untuk akhir sesi kali ini, Bung Alfian. Jadi kan kita hari ini membahas bahwa khilafah adalah hal yang menjadi ajaran atau bagian dari ajaran Islam, Bung Alfian. Kemudian ada dari pihak-pihak yang mengaku Islam menolak ajaran Islam tersebut, dan banyak juga penolakan dari kaum PKI, dari gerombolan PKI, dan dari munafik, Bung Alfian. Untuk akhir sesi kali ini, Bung Alfian, apa pesan Bung Alfian untuk mereka dan pesan untuk umat Islam biar tetap pede dengan ajarannya sendiri, Bung Alfian? Karena ini satu khilafah, Bung Alfian. Dan yang tentang PBB tadi, menurut saya mereka ingin mendistorsi makna jihad, Bung Alfian. Karena seolah-olah umat Islam itu dengan jihad itu membunuh. Padahal kalau dia belajar Islam, jihad adalah bagaimana bertahan, Bung Alfian. Silakan Bung Alfian untuk closing. Yang pertama perlu diketahui dari kelompok mereka itu ada yang namanya pasukan perdamaian. Iya. Nah, PBB itu pasukan perdamaian itu kalau dilihat dengan mendalam itu pasukan tanda kutip. Pasukan perdamaian akan berteriak-teriak kalau pasukan Kristen, pasukan Israel, dan pasukan orang kafir itu keteter dan diduga akan kalah oleh pasukan jihadis. Itu sudah fakta dalam sejarah dunia sejak dulu. Mereka tidak pernah bicara pasukan perdamaian kalau umat Islam dihabisi, dibunuh, disiksa, dibakar, dibom. Itu mungkin penting sebagai catatan. Jadi buat Anda, kami sudah tahu Anda punya mau apa. Nah, buat umat Islam, kita kembali kepada ajaran Islam. Allah mengatakan dalam Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu udkhulu fisilmi kafah. Pemahaman Islam yang totalitas itu tercantum dalam surah Al-Baqarah ayat 208. Dan kalau kita dalam praktek keseharian itu juga memberikan pesan buat kita bahwa orang yang beragama Islam itu mendapatkan pedoman secara syariat. Sejak dia makan dengan tangan kanan, cuci tangan, masuk ke tempat tertentu dengan kaki kiri atau kaki kanan sebelumnya, itu juga sebuah pelajaran. Dan banyak hal lain lagi. Ada orang berbersin, kita nyebut apa, yang mendengar bilang apa. Dan banyak hal. Dari urusan perniagaan, dari urusan relasi-relasi sosial. Nah, yang jelas kepada para pemirsa sekalian, kekhilafahan adalah kerinduan orang-orang yang beriman untuk terjadinya koordinasi perjuangan umat Islam secara internasional. Betul. Bahwa formatnya, bentuknya bisa diberi nama apapun, yang penting fungsi, esensi, dan substansi adalah khilafah minhajun nubuwah. Semoga Allah membuat kita bisa menyaksikan situasi seperti itu. Amin. Sekian dibacain berita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.